making disciples, transforming lives. Saya senang ada di tempat ini bersama dengan Anda. Hari ini Anda juga dapat salam dari Pastor Fuji. Seperti biasa kami seringkali split. Pastor Fuji di mana, saya di mana gitu ya. Hari ini Pastor Fuji ada di GMS Tangerang. Dan saya ada di sini bersama dengan Anda. Anda siap mendengarkan firman Tuhan? Sepanjang hari ini saya akan khotbah tentang The Church Builder atau pembangun-pembangun gereja Tuhan. Ada 4 khotbah yang berbeda dari pagi tadi sampai nanti jam 3. Tadi pagi saya bagikan dengan judul meja penukar uang. Maksudnya apa? Ada yang pertama meja penukar uang, ibadah kedua ini kita akan bicara, saya kasih judul perwira yang baik hati karena itu adalah perikop tentang perwira yang baik hati. Ibadah yang ketiga mengenai peringatan Nabi Hagai, yang keempat makanan yang tidak kamu kenal. Ibadah yang pertama tentang meja penukar uang, apa maksudnya? Satu kali Yesus datang ke bait Allah dan dia menjungkir balikan meja penukar uang. Kenapa? Karena gereja dipakai untuk transaksi. Ya, gereja dipakai untuk cari cuan. Gereja dipakai untuk cari keuntungan. Dan Tuhan gak mau itu ada di gereja Tuhan. Hari ini mungkin kita tidak ada jual beli yang bagaimana. Tapi bisa ada di dalam hati kita. Kita suka bertransaksi sama Tuhan. Di luar sana kalau kita ke restoran, kita beli sesuatu, kita merasa kita membayar, kita merasa layak mendapatkan pelayanan atau makanan atau sesuatu yang kita beli. Nah itu kebawa kadang-kadang sampai ke gereja. Kita pikir di gereja juga kita bisa beli sesuatu dengan persembahan kita, perpuluhan kita merasa kita sudah membayar. Sehingga kita merasa gereja harus kasih aku sesuatu. Itu kan namanya transaksi. Di luar sana Anda boleh bertransaksi tapi tidak di dalam gereja. Karena di gereja rumah Tuhan adalah rumah doa kata firman Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat kita tidak mencari pelayanan. Walaupun dari gereja kita melayani jemaat, tapi hati kita ketika kita bergereja, kita datang untuk melayani bukan dilayani. Amin. Karena untuk itulah Yesus juga memberikan teladan. Dia datang bukan untuk dilayani tapi dia datang untuk melayani. Demikian juga kita di dalam rumah Tuhan. Banyak orang kadang-kadang berpikir sama Tuhan, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu. Tapi apa yang Tuhan berikan kok seolah-olah aku gak dijawab doanya. Gak dikasih seperti aku mau. Kok tiba-tiba Tuhan punya utang gitu ya sama kita. Tuhan gak pernah utang sama kita. Makanya hati kita harus benar di dalam kita bergereja. Tadi pagi saya sampaikan itu, Anda bisa dapatkan khotbahnya kalau Anda mau di Pustaka Raja Wali. Karena saya sampaikan supaya kita punya hati yang benar. Rumah Tuhan namanya aja rumah Tuhan. Kalau kita menyalahi rumah Tuhan, yang kita salahi bukan hamba Tuhan, tapi Tuhan sendiri. Makanya penting bagi setiap jemaat. Saya sebagai gembala merasa punya punya tuntutan moral untuk saya harus memberikan fondasi ini sehingga setiap jemaat datang dengan hati yang benar. Dan ketika hati jemaat datang dengan hati yang benar, rumah Tuhan adalah tempat di mana Tuhan memanifestasikan kuasanya, kasihnya, hadiratnya, dan Tuhan memenuhi kita dengan kebaikannya. Nah, ibadah yang kedua ini kita akan belajar dari satu cerita yang cukup menarik. Mungkin Anda pernah membaca tapi kita akan bahas ayat per ayat ya. Kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7 kita baca dari ayat yang pertama. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum judulnya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, ya Yesus kan seperti yang kita tahu dia mengajar di kota dan di desa, kata firman Tuhan dia berkeliling menyampaikan Injil dan memberitakan firman Tuhan. Masuklah ia ke Kapernaum. Di mana ini Kapernaum? Kapernaum itu adalah tempat Yesus tinggal. Jadi Yesus itu dari kecil kan kita tahu Yesus lahir di Bethlehem. Waktu balita Yesus ada di Mesir, kemudian kembali lagi ke Israel tapi dia tinggal di Nazaret. Kemudian dia besar di Kapernaum. Ya, kemudian di situ ada seorang perwira ayat kedua yang mempunyai seorang hamba. Kata hamba di sini itu adalah budak. Ya, bukan sekedar karyawan atau staf, tapi ini tuh budak yang sangat dihargainya. Kalimat ini aja menurut saya sudah agak
tidak biasa gitu ya. Hamba yang sangat dihargainya. Zaman dulu budak itu enggak ada harganya. Budak itu enggak dihargai. Budak itu sudah kayak bukan orang. Itu zaman waktu itu ya. Tapi makanya kalimat ini aja sudah aneh menurut saya. Seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Oke, saya jelaskan dulu. Saudara, perwira ini kenapa saya bilang baik hati? Karena perwira ini berbeda dengan perwira lainnya. Perwira ini adalah orang Romawi, ya, bukan orang Israel. Orang Romawi dan dia itu punya jabatan perwira, berarti dia itu punya posisi yang lumayan tinggi. Pada zaman itu seperti yang saya bilang, budak itu nggak ada artinya, nggak ada harganya. Dia itu sudah kayak, ya kalau ada ya berarti dimanfaatkan, tapi kalau sudah sakit-sakitan itu sudah nggak ada artinya. Bahkan orang Romawi, kalau dia adalah seorang tuan dari para budak, kalau budaknya sakit, budaknya cacat, mereka itu berhak dan tidak salah untuk membunuh budak tersebut karena dianggap tidak berguna lagi. Jadi saya jelaskan latar belakangnya supaya seolah-olah ini kan kalau kita baca oh ya biasa. Tapi padahal waktu itu nggak biasa. Perwira yang lain gitu ya atau orang Romawi yang lain kalau punya budak kalau tahu sakit dibunuh dan dia nggak bersalah karena dia berhak terhadap budak itu baik hidup maupun mati. Dan karena nggak berguna orang lain atau tuan yang lain berhak membunuh budaknya. Tapi perwira ini beda. Perwira ini punya sikap yang lain, bahkan dikatakan hamba yang sangat dihargainya. Budak yang gak ada harganya tapi sangat dihargai, itu kan ironis. Berarti orang ini tahu menghargai orang lain loh. Tahu menghargai orang-orang yang tidak dihargai oleh orang lain. Tapi orang ini menghargai hambanya. Di sisi lain saya juga berpikir hambanya ini kayak apa ya? Luar biasa pasti hamba ini. Gak dijelaskan namanya, apa kelebihannya gak dijelaskan. Tapi hamba ini kok sampai dihargai sama tuannya sedemikian rupa itu kira-kira dia ini gimana ya? Apakah orangnya itu baik atau sangat produktif? Sehingga kalau gak ada orang ini nih, wah banyak hal bisa kacau. Pernah gak Anda punya orang andalan di rumah? Entah itu ART atau staf atau karyawan di perusahaan Anda. Yang Anda itu tahu kalau nggak ada orang ini, wah ini bisa kacau kira-kira. Saudara, pelajarannya di sini kalau Anda jadi bos, kalau Anda jadi atasan, belajarlah dari perwira ini. Jadilah orang yang tahu menghargai orang lain. Tapi kalau Anda ada di bawah seseorang, belajarlah dari hamba ini. Pasti dia punya kelebihan tertentu, punya sesuatu yang membuat dia layak untuk sangat dihargai. Nah, kita baca tadi bahwa perwira ini datang meminta orang lain untuk datang kepada Yesus supaya hambanya ini disembuhkan. Seperti saya bilang tadi, perwira ini bisa saja membunuh budaknya. Tapi bukannya membunuh, dia itu malah meminta disembuhkan dan minta disembuhkannya itu kepada orang Israel. Orang Romawi adalah orang yang bermusuhan dengan orang Israel sebenarnya ya kan. Karena orang Romawi itu menjajah orang Israel. Nah dia malah minta tolong dan ditulis di sini perwira itu mendengar tentang Yesus. Ia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi untuk minta kepada Yesus. Nah ayat yang keempat singkat cerita mereka mau dimintain tolong sama perwira ini. Orang ini juga pasti baik sama orang-orang Yahudi. Pasti baik bukannya menjajah, tapi orang ini pasti memperlakukan tua-tua Yahudi ini sangat baik sehingga mereka dimintain tolong langsung mau. Ya kan, kalau Anda punya orang yang menjajah Anda, kalau Anda tahu penjajah Anda itu mengalami sesuatu yang buruk kan kadang-kadang kita malah happy ya kan. Tapi enggak, orang-orang Yahudi itu dimintain tolong dia langsung mau. Ayat yang keempat, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat, garis bawahi kata dengan sangat, mereka meminta pertolongannya, katanya ia layak engkau tolong. Saudara kalau baca ayat ini dengan tahu konteks latar belakangnya banyak yang aneh. Tadi yang pertama gitu ya, perwira ini menghargai budaknya, padahal budak itu tidak ada harganya. Yang kedua,
perwira ini minta tolong sama orang Israel. Itu juga aneh karena orang Romawi tidak berhubungan baik dengan orang Israel. Tapi ternyata dia berhubungan baik sama orang-orang tua-tua Yahudi. Dan ketika orang tua-tua Yahudi minta tolong, tua-tua Yahudi langsung datang kepada Yesus seperti yang diminta sama perwira ini. Kemudian ketika orang tua-tua Yahudi datang kepada Yesus, yang dilakukan atau yang disampaikan ngomong seperti ini, Tuhan tolong dia. Sebab ia layak engkau tolong. Loh kan aneh, tambah lebih aneh lagi. Penjajah itu gak layak ditolong. Penjajah itu kalau ada yang malah dibiarin sengsara gitu kan. Tapi bukan karena konteksnya mengasihi musuh, bukan. Tapi karena memang orang ini baik. Sampai orang Yahudi pun itu ngomong sama Yesus, Tuhan dia layak engkau tolong. Kalau dalam konteks yang sebenarnya gitu ya, yang kalau orangnya itu enggak sebaik perwira ini, Tuhan dia enggak layak engkau tolong, jangan ditolong gitu ya, kira-kira gitu. Tapi ini tuh malah meminta dengan sangat, sebab ia layak engkau tolong. Nah kuncinya ada di ayat yang kelima. Sebab, kenapa dia layak engkau tolong? Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Oh, jadi karena ini Jadi ternyata kuncinya tuh ada di ayat 5. Orang ini bukan hanya memperlakukan berbeda kepada budaknya, beda dengan perwira-perwira yang lain, berbeda dengan orang-orang Romawi yang lain. Dia punya kasih terhadap budaknya, tapi bukan cuma kepada budaknya saja, dia itu mengasihi orang Yahudi. Dan bukan cuma mengasihi orang Yahudi, dia mengekspresikan kasihnya itu dengan membangun rumah ibadat orang Yahudi. Padahal harusnya dia ini menjajah orang Yahudi, tapi yang dilakukan dia mengasihi mereka dan menanggung pembangunan rumah ibadat. Saudara, dari cerita ini, saudara coba renungkan, siapa sih perwira ini? Seperti yang saya bilang tadi, perwira ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Apa yang kita belajar? Saudara, ternyata untuk membangun rumah Tuhan, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan gak harus pakai orang Israel, Tuhan bisa pakai burung gagak kasih makan Elia. Tuhan bisa pakai orang luar untuk membangun rumah ibadah orang Israel. Luar biasa, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi kalau memang Tuhan bisa pakai siapa saja, saya punya pertanyaan satu. Kenapa harus Tuhan pakai orang luar? Di mana orang dalam? Di mana anak-anak Tuhan? Kenapa yang bangun rumah Tuhan orang luar? Kenapa perwira Romawi? Di mana dong jemaat? Di mana anak-anak Tuhan? Kenapa sampai Tuhan pakai orang Romawi membangun rumah Tuhan? Itu yang membuat saya kayak waktu baca ini gitu ya. Oke, dia membangun rumah ibadat. Kan pasti di rumah ibadat itu kan pasti ada orang kan, ada jemaatnya kan. Kenapa bukan jemaat yang bangun rumah Tuhan? Kenapa orang luar? Jadi waktu saya baca ayat ini saya renungkan, Tuhan, kalau Tuhan bisa pakai semua orang, Tuhan sebelum Tuhan pakai orang luar, pakai orang dalam aja Tuhan. Pakai orang dalam Tuhan, berkati orang-orang yang ada di dalam untuk mereka jadi pembangun rumah Tuhan. Memang Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan dikatakan batu pun bisa memuji Tuhan, gitu ya. Kalau kita nggak mau memuji Tuhan, batu juga bisa puji Tuhan. Kalau orang dalam nggak bisa bangun rumah Tuhan tetap harus dibangun. Kalau orang dalam nggak bisa dipakai, Tuhan bisa pakai orang luar. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi kok sayang ya kalau orang dalam itu kita miss the opportunity. Melewatkan kesempatan kita bisa membangun rumah Tuhan. Dan ditulis di sini, ia mengasihi bangsa kami. Kasih itu selalu diekspresikan dengan tindakan. Ada istilah atau pepatah berkata orang bisa memberi tanpa mengasihi, tapi orang itu nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Dan firman Allah di ayat yang kelima ini jelas dikatakan, ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Kalau dalam
ayat yang di dalam bahasa Inggris ya, dikatakan because he love our nations and he builds our synagogue at his own expense. Jadi bukan pakai uang negara, tapi dari uang kantongnya pribadi. Itu si perwira yang baik hati ini. Ini orang luar biasa loh. Nah, ketika Tuhan Yesus dengar bahwa orang ini butuh pertolongan, baca ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Langsung Yesus gak mikir 2 kali. Yesus gak tanya. Dia langsung oke, let's go. Kita sembuhkan hambanya. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Makanya tadi dia nggak datang langsung sama Yesus, dia suruh minta tolong tua-tua Yahudi. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Orang ini ya, selain dia tuh baik hati, dia itu sama budaknya luar biasa. Dia itu membangun rumah Tuhan, mengasihi bangsa Yahudi. Tapi dia itu orangnya itu very humble, tahu diri. Bayangkan orang itu punya posisi tinggi. Ya, aku punya posisi, ngapain aku merasa nggak layak? Aku yang bangun rumah Tuhan loh. Aku yang membangun sinagog, aku yang membangun gereja. Ya aku berhaklah ketemu Yesus sendiri. Orang ini gak pernah punya spirit of entitlement. Orang ini tahu diri, dia tahu orang Romawi itu, dia tahu siapa Yesus. Dia nggak merasa layak setelah dia memberi dan membangun rumah Tuhan. Dia tetap gak merasa bahwa aku layak. Yesus harus sembuhin hambaku. Kan aku sudah bangun rumah Tuhan, aku sudah keluar uang, sama sekali nggak ada itu, sama sekali itu nggak ada motivasi kayak gitu di hatinya. Sudah bisa baca ya dari tadi, dia itu minta tolong sama orang Yahudi, ternyata kita tahu alasannya, karena dia nggak merasa layak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Yesus itu nggak bergaul sama orang Samaria, sama orang Yahudi, sama orang Sirofenisia. Kalau saudara baca di ayat yang lain, coba baca di Yohanes 4 ayat yang ke-6 sampai 9. Yohanes 4 ayat 6 sampai 9. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira 12, pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata orang Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kita buka lagi ayat yang lain. Markus 7 ayat 26 sampai 27. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut. Tidak patut itu berarti gak level, gak layak gitu ya. Mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus itu waktu ketemu sama orang Samaria gitu ya, orang Samaria itu tahu bahwa harusnya gak kayak gini. Sama Sirofenisia juga kita tahu akhirnya dua-duanya ditolong Tuhan. Tapi sama orang Romawi ini, orang Romawi ini tahu diri. Setelah kita kan tahu apa yang dia lakukan karena orang Yahudi, orang tua-tua Yahudi ini cerita kepada Yesus. Ya kan? Tapi orang Romawi ini sendiri, dia nggak datang dengan semua kebaikannya kepada Yesus. Saya mau belajar dari orang Romawi ini. Orang ini, siapa sih dia? Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel, tapi dia mengasihi orang Yahudi, dia membangun rumah ibadah orang Yahudi, dan dia tidak merasa maksudnya tidak merasa berhak dengan semua pemberiannya. Orang yang sama kalau di perjanjian lama, kalau Anda ingat itu seperti Rahab. Rahab itu siapa? Rahab itu orang yang membantu pengintai masuk ke tanah Kanaan. Pada akhirnya karena dia menolong orang ini,
dia masuk ke dalam keluarga orang Yahudi. Orang Romawi ini memang tidak dijelaskan akhirnya seperti apa. Tapi orang ini tidak datang dengan semua dengan semua kehebatan apa yang dia sudah lakukan. Saudara, banyak orang itu datang kepada Tuhan, bawa segudang list. Tuhan, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu, sudah lakukan ini, sudah kasih itu. Apa yang Tuhan kasih sama aku? Apa yang gereja bisa berikan sama aku? Saudara, kalau kita orang dalam punya pikiran seperti itu, malu saudara sama orang luar. Malu saudara sama perwira yang baik hati ini. Ya, orang ini luar biasa, dia membangun rumah Tuhan dengan uang dari sakunya sendiri. Tapi dia enggak merasa karena apa yang aku sudah lakukan, aku mau ketemu Yesus sendiri. Tapi dia tetap minta tolong. Dan bahkan ketika Yesus itu datang, ya kan, Yesus itu memperhitungkan apa yang kita lakukan untuk rumah Tuhan loh saudara. Bahkan Tuhan itu gak pandang bulu orang luar pun, kalau kamu cinta sama rumah Tuhan, Tuhan memperhitungkan mereka. Terus Tuhan langsung ikutkan sama mereka. Nah, ketika sudah dekat, orang ini berkata, Tuhan gak usah repot-repot Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebenarnya satu perikop ini ya banyak sekali pelajarannya. Seringkali yang diambilkan ayat ini kan, ini ngomong tentang iman karena orang ini tahu tentang otoritas. Karena iman dan otoritas itu adalah hal yang sangat berhubungan gitu ya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh sebab aku ini seorang bawahan dan bawaku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Dan Yesus berkata, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi orang ini itu bukan cuma baik hati, tapi imannya lebih besar daripada orang Israel. Gimana sih? Saudara, kita bisa belajar banyak dari ayat-ayat ini. Dari satu orang ini aja. Orang ini luar biasa. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau Tuhan itu bisa pakai siapa saja untuk menjadi pembangun rumah Tuhan. Itu menimbulkan sebuah pertanyaan bahwa kalau Tuhan itu bisa pakai orang luar, di mana orang dalamnya? Kenapa enggak ada yang terlibat, enggak ada yang tertulis di sini? Harusnya itu adalah bagian kita. Kitalah prioritas pertama yang harusnya angkat tangan dan berkata, Tuhan ini aku pakai aku. Dan kita enggak bisa membanggakan diri dengan apa yang kita bisa berikan sama Tuhan. Kita enggak bisa bangga, wah aku udah kasih ini kasih itu. Tuhan bilang gini loh, kalau kamu enggak mau nyombong, gak usah lah ya ngasih. Aku pakai orang luar aja ngasih. Aku bisa pakai siapa aja kok untuk bangun rumah Tuhan. Janganlah kita itu satupun yang menyombongkan diri. Apa yang kita bisa berikan sama Tuhan itu semua dari Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan kekuatan kita, talenta kita. Kita punya talenta aja dikasih Tuhan, kok mana bisa sombong coba. Ya kan? Kita punya kekuatan, kita punya waktu, itu loh semua dari Tuhan. Kalau waktu kita diambil ya kita gak punya waktu lagi, sudah habis waktunya kita. Kalau kesehatan kita gak ada ya kita gak bisa melayani. Semua yang kita bisa lakukan dan berikan untuk Tuhan itu semuanya dari Tuhan. So no one, tidak ada satupun orang itu yang bisa menyombongkan diri di rumah Tuhan, itu tidak ada. Kita harus punya hati yang benar ketika kita berjemaat, ketika kita bergereja. Saya belajar. Saudara, saya mau cerita ini tapi ini juga pelajaran buat saya. Gitu ya. Di dalam pribadi saya sama dengan Anda, bedanya saya cuma di depan aja bagian firman Tuhan. Tapi kita sama-sama pelaku firman. Saya enggak lebih baik dari Anda. Saya hanya memberitakan apa yang saya tahu dan kita sama-sama melakukannya. Setiap tahun ketika ada breakfast with God gitu ya, saya belajar memberi. Saya adalah seorang pemberi sama seperti Anda juga. Beberapa tahun yang lalu,
2 tahun yang lalu gitu ya, saya berhasil, dalam tanda kutip saya itu orangnya kalau memberi sama Tuhan, Tuhan aku mau memberi, saya mau memecahkan rekor saya sendiri gitu ya. Saya selama ini sekian, wah waktu itu pecah rekor, wah aku mau kasih sekian buat Tuhan. Terus tahun lalu gitu ya, tahun lalu itu karena sepanjang tahun mungkin saya mengelola keuangannya tidak sebaik dari tahun sebelumnya, saya merasa aduh Tuhan kok aku gak bisa kasih kayak tahun sebelumnya ya, kayaknya gak sebanyak tahun sebelumnya. Saya tuh nangis sepanjang Breakfast with God. Tuhan ampuni aku Tuhan, tapi aku mau bertobat, aku pengen memberi yang terbaik buat Tuhan. Jadi sebagai hamba Tuhan saya gak cuma kasih hidup saya secara waktu dan tenaga, tapi ya hidup itu juga ngomong tentang persembahan saya. Kemudian saya berjanji sama Tuhan, Tuhan tahun depan, which is tahun ini ya. Tahun depan saya mau memberi buat Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan. Sekian gitu ya, saya sebutkan sebuah angka sama Tuhan. Apa yang saya lakukan adalah saya nabung saudara. Saya nabung dari Januari setelah Breakfast with God tahun 2023 itu saya nabung supaya saya bisa kasih tahun 2024. Nabung, singkat cerita ada keperluan mendadak, urgent, important, kepakailah uangnya. Wah, aduh gimana ya, saya udah janji, saya enggak mau lagi nangis kayak tahun lalu. Saya udah berdoa Tuhan gimana, singkat cerita ya dengan semua pergumulan saya pikir udah pokoknya kalau sampai enggak ada uangnya, saya akan cicil sepanjang tahun 2024. Pokoknya aku mau kasih sama Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan gitu kan. Sambil berdoa, tiba-tiba singkat cerita saya tuh jual rumah di sehari sebelum Breakfast with God, hari Minggu bisa deal dengan harga tertentu dan tanda jadinya itu saya langsung minta sejumlah yang saya mau kasih ke Tuhan dan orangnya langsung mau. Sampai saya tuh berpikir sama Tuhan gini loh, Tuhan mau ngasih aja loh. Yang saya kasih itu dikasih Tuhan gitu loh. Jadi bagaimana mungkin saya itu bisa bangga terhadap sesuatu yang saya bisa kasih sama Tuhan. Bayangkan kalau Anda itu menyuap seseorang dengan uang yang orang itu kasih, kan kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Bukankah kita itu dengan Tuhan demikian? Saudara, di gereja Tuhan, Anda dan saya di tempat ini sebagai orang dalam dibanding dengan perwira yang saya bilang orang luar. Anda dan saya punya kesempatan pertama. Prioritas pertama diberikan kepada Anda dan saya. Untuk kita terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan. Saya enggak cuma bilang tentang uang, enggak. Memang contohnya tadi itu saya. Tapi di dalam kehidupan saya bukan cuma uang. Semua yang saya bisa lakukan gitu ya. Di dalam konteks masing-masing Anda bisa melayani. Anda bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan lewat departemen yang ada, lewat CG dan sebagainya. Anda bisa, kalau Anda punya keahlian tertentu yang mungkin di departemen itu ini nggak cocok, itu nggak cocok, Anda bisa datanglah ke CGL Anda. Aku mau terlibat di dalam pelayanan di gereja ini. Kira-kira aku cocoknya di mana? Anda bisa tanya tuh. Tapi bukan masalah tempatnya dulu, ini masalah hatinya dulu. Anda adalah orang-orang yang pertama dikasih opportunity sama Tuhan, terlibat di dalam gerakan Tuhan, di dalam pembangunan rumah Tuhan. Ingat bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja itu sama dengan bisa kita, tapi kalau kita nggak mau, kita bisa dilewatkan. Tergantung bagaimana kita melihat. Apakah pelayanan itu dianggap sebagai sesuatu yang mengambil atau mengurangi hidup kita, atau kita bisa melihat bahwa pelayanan adalah sebuah privilege. Kalau aku nggak dipakai, Tuhan bisa pakai orang lain. Janganlah Tuhan, orang lain punya jatahnya sendiri, tapi jangan gara-gara aku nggak pelayanan, akhirnya jatahku ini dikasih ke orang lain. Saudara, sayang sekali persembahan, pelayanan, kehidupan kita, kekuatan kita, itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang membangun rumah Tuhan. Saudara, kitalah yang menjadi penyalur berkat Tuhan untuk rumah Tuhan, dan kita juga nggak bisa berbangga seperti yang saya bilang tadi. Gak ada jemaat, saya ajari jemaat di gereja maupun di GMS dimanapun berada, supaya kita punya value yang sama, kita punya mindset yang sama. Di gereja ini gak ada satupun orang itu yang berani boasting atau berani berkata bahwa ini gereja bisa kayak gini karena aku. Gak ada.
Kalau ada orang kayak gitu pasti bukan jemaat GMS. Karena enggak ada. Sepanjang saya melayani jadi hamba Tuhan ya, dari time to time, Pastor Philip itu pasti akan mengulangi dan mengajarkan kita punya sikap hati itu benar. Sampai hari ini saya memberi, saya nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Jemaat juga demikian. Saya lihat ada jemaat-jemaat yang memberi itu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Gereja ini bisa aja di cover oleh satu orang, tapi Anda nggak pernah tahu siapa orangnya. Dan orangnya itu low profile, kayak nggak merasa punya hak untuk bisa ngatur pendetanya gitu, nggak ada di sini. Kenapa? Karena saya mau membangun gereja yang murni di hadapan Tuhan. Seperti yang tadi pagi saya sampaikan di khotbah sebelumnya, Tuhan itu bersih-bersih loh sama gerejanya. Kalau gerejanya itu sudah transaksional, Tuhan itu buat cambuk dari tali, dia bongkar itu semua. Ya kalau di film itu epic banget, Tuhan itu bongkar, Tuhan hamburkan uangnya, Tuhan jungkir balikkan mejanya. Karena Tuhan mau gereja itu harus pure. Bagaimana kita bergereja dan melihat pelayanan itu harus benar. Kita bisa melayani, is a privilege, hak istimewa untuk kalau kita bisa melakukannya. Dapatkah kita melihat pelayanan dengan cara demikian? Jangan lagi punya mindset bahwa apa sih gereja ini ngerepotin aja. Gitu ya, aku ini sudah sibuk dengan kehidupanku. Aku ini sudah banyak urusan, masih disuruh pelayanan. Saudara, kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, Tuhan pasti bilang, loh kalau nggak mau nggak apa-apa. Itu hanya, tahukah Anda bahwa itulah tipuan iblis. Supaya kita itu menghindari sesuatu yang harusnya kita lakukan. Kenapa? Karena berkat dan kepuasan itu hanya dalam melakukan kehendak Tuhan. Kalau iblis bisa menghalangi Anda melakukan kehendak Tuhan, dia berhasil menghalangi Anda dari berkat Anda sendiri. As simple as that, sesimpel itu. Jadi kadang kalau mindset kita bisa salah dan karena itu tipuan dari iblis dan kita mempercayainya, kita sebenarnya yang kita halangi itu berkatnya kita sendiri. Tuhan bilang kalau kamu gak mau ya aku bisa berkatin orang lain. Kenapa kau harus paksa kamu? Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang digambarkan di kitab Wahyu seperti orang yang mengetok pintu. Tuhan itu gak pernah kasar. Tuhan itu gak pernah dobrak pintu, maksa gitu enggak. Itu cuma iblis, ngerampok ya kan. Firman Tuhan bilang mencuri, merampok, mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia juga digambarkan sebagai perampok. Kalau Tuhan enggak, Tuhan itu gentle. Tuhan itu mengetuk hati kita. Keputusan itu di kita. Keputusan dan respon itu diserahkan kepada kita. He's a gentle God. Dia adalah pribadi yang sangat gentle. Nah saudara, kita belajar dari ayat-ayat ini, ya apa yang orang ini lakukan, yaitu perwira ini lakukan, Tuhan memperhitungkan. Pelajarannya adalah kalau Tuhan itu memperhitungkan apa yang kita lakukan untuk rumah Tuhan, kita nggak perlu hitung-hitungan sama Tuhan. Karena bukan kita yang menghitung, tapi Tuhanlah yang memperhitungkan, ya kan? Sebenarnya kalau hitung-hitungan sama Tuhan ya kita pasti kalah lah. Orang Tuhan sudah duluan mati buat kita, kok mau hitung-hitungan apa lagi. Hidup kita aja kita kasih aja gak sepadan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi hati kita harus benar, hati kita untuk rumah Tuhan itu directly menyentuh hatinya Tuhan. Makanya begitu Yesus dikasih tahu, Tuhan orang ini layak engkau tolong, dia mengasihi bangsa kita dan dia itu menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Tuhan gak tanya, Tuhan gak memberikan respon seperti kepada orang Sirofenisia, kepada orang yang lain, enggak. Tuhan itu langsung ikut, oke, ayo sembuhkan hambanya. Ya, kalau cerita-cerita yang lain, saudara baca, yang datang kepada Yesus tuh yang minta disembuhkan tuh anaknya. Tapi yang ini, cuma ini aja nih, yang minta disembuhkan tuh hambanya. Luar biasa ya. Kalau sayang sama anak itu ya semua orang tua lah ya, semua orang tua sayanglah sama anaknya sakit. Diusahakan gimana caranya bisa sembuh, tapi ini hamba dan hatinya itu sedemikian rupa. Dan hatinya yang sedemikian rupa itu juga diekspresikan dengan dia mengasihi orang yang dikasihi Tuhan dan dia membangun rumah ibadatnya. Kita belajar di sini
Kalau datang sama Tuhan kita harus punya motivasi yang benar. Kita nggak perlu bawa daftar kebaikan Tuhan, bawa daftar kebaikan kita gitu ya. Daftar kebaikan, pelayanan, aktivitas rohani dan berharap karena itu Tuhan memberkati kita. Ingat bahwa orang ini datang kepada Yesus cuma karena hambanya sakit dan dia tahu Yesus bisa menyembuhkan. That's it. Dia nggak mention anything. Dia nggak mention apapun yang dia lakukan untuk rumah Tuhan. Yang mention kan orang lain. Yang ngomong ke Yesus kan orang-orang tua Yahudi. Tua-tua Yahudi, bukan orang ini. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, janganlah bawa daftar-daftar itu gitu ya. Kalau kita bawa daftar pelayanan, aktivitas, sosial dan sebagainya. Dan dengan itu kita tuh berpikir kita merasa berhak mendapatkan timbal balik dari Tuhan. Tahukah Anda bahwa sebenarnya kalau kita lakukan itu kita itu mempercayai bahwa berkat Tuhan itu bisa dibeli. Benar enggak? Kalau kita berpikir kita datang sama Tuhan, aku sudah lakukan A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Dan karena kita sudah lakukan A sampai G ini, kita berpikir kita itu harusnya dapat berkat. Berarti kan kita percaya bahwa berkat Tuhan itu sesuatu yang kita bisa beli. Padahal enggak, berkat Tuhan itu benar-benar karena kasih karunia. Kalau itu kan namanya transaksional gitu ya. Dan kalau kita mempercayai bahwa dengan A, B, C, D, E tadi yang kita lakukan, itu kita bisa mendapatkan jawaban doa. Iman kita tidak terletak pada Tuhan, tapi iman kita terletak pada aktivitas kita. Kalau kita mempercayai demikian. Makanya hati kita masih benar, iman kita itu kepada Tuhan. Orang ini enggak bawa daftarnya, aku ini percaya Yesus bisa menyembuhkan. Makanya aku datang sama Yesus. Gak masalah apa yang aku sudah pernah lakukan itu bukan tentang itu. Aku datang bukan karena itu sama Tuhan. Aku datang karena aku punya kebutuhan dan aku tahu Tuhan sayang sama aku. Tuhan itu adalah Allah yang baik dan Dia mau menyembuhkan. Dan Yesus mau menyembuhkan. Saudara, hati kita sama Tuhan juga harus demikian. Bersihkan hati kita itu dari pikiran-pikiran yang salah, mindset-mindset yang salah, yang berkata bahwa aku bisa beli kasih karunia Tuhan, beli mujizat Tuhan dengan semua aktivitas dan pemberian kita kepada Tuhan. No, semua itu kita lakukan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tuhan, thank you. Tuhan sudah baik sama aku. Mungkin hari ini belum semua doaku dijawab sama Tuhan seperti aku mau. Tapi aku ini percaya Tuhan itu baik. Kalau aku diizinkan melalui hal-hal yang tidak aku ingini, aku percaya di balik semua ini Tuhan mengerjakan kebaikan untuk aku. Kalau Anda punya pikiran yang demikian, Anda gak akan pernah berhenti mengasihi Tuhan. Anda gak akan berhenti melayani Tuhan. Kalau orang pelayanan kemudian dia burn out, saya itu mau tanya sama orang yang pelayanan burn out. Mungkin as simple seperti cara pengaturan waktunya aja perlu diperbaiki. Tapi kalau dia itu sebenarnya bukan tidak ada masalah dengan waktu, tapi burn out, berarti itu yang salah mindsetnya tentang pelayanan. Karena ketika kita melayani, capek badan mungkin iya, tapi hati harusnya sukacita. Kalau kita bisa melihat bahwa pelayanan adalah hak istimewa, itu diberikan kepadaku. Aku ini dikasih hak istimewa bisa melayani Tuhan. Saudara tahu, orang dunia aja ya, manusia aja. Kalau di Jogja itu kan ada Hamengkubuwono ya. Ada orang-orang yang namanya abdi dalam pelayanan. Mereka itu mengabdikan hidup mereka, dibayar itu mungkin cuma bisa makan sehari demi sehari. Mereka itu bahkan gak kepikiran pingin punya macam buat mereka orang-orang abdi dalam ini. Bisa melayani aja itu sudah kayak hak istimewa. Tuhan loh sama kita gak kayak gitu loh. Tuhan sama kita tuh benar-benar dia concern, dia memperhatikan kehidupan kita. Saya bilang hari ini bukan tentang apa yang kita bisa lakukan, tapi tentang bagaimana kita dengan Tuhan. Ya kita belajar dari perwira ini. Kalau perwira ini merasa tidak layak, hari ini kita dilayakkan karena pengorbanan Yesus, kita bisa berdoa dan menghampiri Tuhan anytime. Kita diberi hak untuk datang kepada Tuhan, minta pertolongan supaya Tuhan memberikan pertolongan pada waktunya.
ya adalah hal yang tidak pantas kalau kita datang sama Tuhan, terus kita tuh merasa berhak menyuruh Tuhan melakukan sesuatu yang kita mau dan merasa berhak karena hal-hal yang sudah kita lakukan. Terus ada yang marah sama Tuhan, aku marah sama Tuhan karena aku sudah pelayanan sekian tahun, tapi kenapa aku bangkrut misalnya. Aku sudah pelayanan, aku sudah melakukan hal baik seperti yang Tuhan suruh. Kenapa keluargaku sakit misalnya. Terus kita marah sama Tuhan. Saudara, berhakkah kita marah sama Tuhan? Berhakkah kita merasa Tuhan itu punya hutang sama kita? Tuhan gak ada hutang sama kita. Tuhan sudah berikan hidupnya, itu cukup buat kita. Kalau Tuhan izinkan kita lalui, mungkin kita aja yang belum mengerti. Mungkin kita aja yang belum sadar, belum mengerti. Hal-hal yang gak menyenangkan, yang gak enak bukan berarti itu hal yang gak baik. Mungkin itu sakit, tapi Tuhan bisa bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi itu hanya berlaku bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, ayat itu gak boleh dipotong, Dia akan mengerjakan kebaikan. Ingat, itu ada lanjutannya. Kalimat itu bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi Dia itu tahu lewat segala sesuatu, melalui hal yang sulit dan sakit sekalipun, Tuhan itu bisa mengerjakan kebaikan. Kalau hati kita benar, saya percaya Tuhan itu akan meresponi kita seperti meresponi perwira ini. Ada 3 poin yang sudah bisa catat dari cerita satu perikop tadi ya, tentang perwira yang baik hati. Yang pertama, anak-anak Tuhan harus cinta rumah Tuhan. Anak-anak Tuhan dulu dong, jangan orang luar. Ngapain Tuhan pakai orang luar? Orang dalam dong. Anak-anak Tuhan harus cinta rumah Tuhan. Amin. Halo, amin. Yang kedua, kita perlu terlibat dalam membangun rumah Tuhan. Ya, rasa cinta itu harus diekspresikan. Cinta doang pakai mulut gak ada artinya. Walaupun cinta harus tetap diucapkan ya kan. Kalau Anda ada orang yang cinta Anda gak pernah ngomong, itu juga harus belajar say I love you. Tapi kalau cuma say I love you tapi do nothing, Anda kan question kan. Anda kan bertanya-tanya, cinta beneran gak sih gitu kan. Cinta itu harus ditunjukkan lewat keterlibatan, lewat sesuatu yang bisa diekspresikan. Pelajaran yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan untuk rumah Tuhan. Amin. Apapun yang Anda lakukan, Tuhanlah yang memperhitungkan, bukan kita yang hitung-hitungan. Tuhan pasti memperhitungkan. Tuhan itu Allah yang maha tahu. Kalau Anda melakukan hal yang paling kecil sekalipun ya, firman Tuhan ada yang berkata, kalau kamu tuh memberi air secangkir kepada salah satu karena dia muridku, kamu akan mendapatkan upahnya. Saudara, Anda melakukan pelayanan di tempat yang paling tidak kelihatan sekalipun, Tuhan melihat, katakan amin. Dan Tuhan memperhitungkan. Oleh sebab itu saya dorong Anda lewat firman Tuhan hari ini. Yuk kita punya hati kayak perwira ini ya. Bahkan kita jadi lebih baik lagi, jangan orang luar lebih baik daripada orang dalam. Kita orang dalam. Abdi dalamnya rumah Tuhan, abdi dalamnya gereja Tuhan, abdi dalamnya Tuhan lebih tepatnya. Ya, kita harus punya hati yang baik, yang benar, ya kan? Punya iman kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan bukan kepada aktivitas kita. Kalau kita punya iman dan cinta kepada Tuhan, aktivitas kita itu adalah ekspresi.